Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adhabanal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana kita telah diberikan beberapa nikmat anugerah yang luar biasa pada kesempatan bulan Ramadan ini. Salam serta sholawat selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah 1400 tahunan yang lalu dan alhamdulillah telah sampai kepada kita semua. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan Ramadan kali ini bertepatan di tahun 1443 Hijriah atau bertepatan di tahun 2022 Miladiyah. Sebuah kebahagiaan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menjalankan ibadah siam, ibadah Ramadan pada tahun ini. Insya Allah ini akan menjadi amal ibadah kita. Ibadah yang diharapkan menjadi ibadah yang mantap, ibadah yang berbobot pada bulan Ramadan ini. Sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada kita selaku umat pengikut Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Termaktub kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan berpuasa atas kamu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya diperintahkan berpuasa terhadap orang-orang sebelum kamu. La'alakum tattaqun, agar ada kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui, perintah menjalankan ibadah puasa tidak hanya diberikan kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya. Bahkan nabi-nabi yang terdahulu pun juga diperintahkan untuk mengerjakan ibadah puasa. Walaupun menurut syariatnya masing-masing pada zaman nabi masing-masing. Tentulah Allah telah mengukur kepada nabi beserta para pengikutnya dengan ukuran kemampuan di mana setiap umat pada zamannya dalam mengerjakan ibadah siam. Tentunya juga menjadi sebuah penggambaran cara berpuasa di zaman umat Nabi Ibrahim dan cara berpuasa di zaman umat Nabi Muhammad tentunya akan dibedakan menurut syariat masing-masing pada zaman kenabian masing-masing. Bahkan di dalam perintah mengerjakan sholat, umat Nabi Muhammad mengerjakan ibadah sholat dengan kewajiban 5 waktu. Tetapi akan beda di zaman Nabi Ibrahim. Kewajiban mengerjakan ibadah sholat itu adalah 50 waktu. Yang dirasa ini memang sesuai ukuran kemampuan umat pada zamannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Perlu kita ketahui sesungguhnya, kembali dalam pengertian kita, di bulan Ramadan ini. Menjadi pengertian kepada kita semua, Ramadan yang dalam lugawi bahasa artinya pembakaran. Di mana pembakaran hawa nafsu. Mengingatkan kepada kita supaya kita bisa mempertahankan untuk menahan dari hawa nafsu. Sehingga pada bulan ini adalah sebagai bulan untuk ujian kaum muslimin wal muslimat. Di mana bisa mempertahankan untuk menguasai nafsu ini. Bulan pembakaran terhadap hawa nafsu yang tidak baik. Sebagaimana amal ibadah puasa di bulan Ramadan ini, tentunya Allah juga telah memerintahkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ayat 184, ayat 185 sampai ayat 186. Ayat-ayat ini mengetengahkan kemudahan di dalam menjalankan ibadah puasa. Bahkan tuntunan-tuntunan di dalam mengerjakan ibadah puasa. Ada satu hal ketika para wanita dalam kondisi haid, dalam kondisi nifas, memang dilarang mengerjakan ibadah puasa. Karena sesungguhnya sebelum sampai akhirnya suci,
baru-baru diperintahkan untuk mengerjakan ibadah puasa ini. Maka di dalam Al-Quran juga diperintahkan sebagaimana larangan terhadap para wanita yang dalam kondisi haid, mungkin selama 6 hari, dan untuk wanita yang sedang nifas, mungkin selama 35 hari sampai 40 hari. Sesungguhnya perlu kita pahami ketika para wanita ini sedang dalam keadaan nifas, itu sesungguhnya timbunan dari haid selama beliau hamil atau mengandung selama 9 bulan 10 hari. Namun ketika nanti setelah lahirnya sang jabang bayi, tentunya akan mengalami adalah proses nifas, pembersihan daripada darah-darah seperti halnya darah kotor. Kemudian Allah juga memberikan perintah untuk hal-hal yang berkaitan dengan boleh tidak berpuasa. Hal ini juga tertulis dalam Al-Quran surat Al-Baqarah di ayat 184 disebutkan. Orang-orang yang boleh tidak mengerjakan puasa, tetapi tetap mengqadha di hari yang lain. Satu, yaitu orang-orang yang dalam kondisi yaitu bepergian. Memang kalau ada kata boleh artinya opsi pilihan, tetapi nantinya tetap mengqadha di hari yang lain. Orang musafir kadang memakai ukuran dalam penerapan jauh yang sifatnya relatif. Ada yang mengambil istimbat jauh 9 kilo. Ada yang mengambil jauh 20 kilo. Ada yang mengambil jarak 40 kilo sampai yang 80 kilometer. Namun menjadi pengertian kepada kita semua, walaupun bagi para musafir adalah satu rukhsah kemurahan, boleh tidak mengerjakan puasa, tetapi di dalam hukum ini ditetapkan harus mengqadha, mengganti di hari lain di luar bulan Ramadan. Sedangkan boleh tidak berpuasa itu untuk bagi yang kedua adalah orang yang dalam kondisi sakit. Mungkin sakit yang dirasa berat. Taruhlah contoh seorang muslim yang dia sedang sakit kemudian mondok di rumah sakit. Kalau dirasa itu karena berat, berkaitan dengan kondisi kesehatan, berkaitan dengan kondisi fisik, bolehlah dia tidak berpuasa. Walaupun nanti akhirnya setelah kesembuhannya, mungkin di hari lain di luar bulan Ramadan dia akan mengqadha, mengganti. Selanjutnya Allah juga memberikan kepada kita semua pengertian di mana umat muslim tidak mengerjakan puasa tetapi dengan mengganti, membayar fidyah. Dengan memberi bahan makanan seberat 1 mud. Utamanya adalah 1 untuk orang-orang yang dalam kondisi pikun. Sekali lagi, pengertian fidyah ini sebagai pengganti puasa. Ada ditentukan 1 untuk kondisi orang yang dalam keadaan pikun. Sebab pengertian pikun di sini, umat manusia kadangkala dalam kondisi sehat. Tetapi kadangkala ketika 99 bahaya maut ini kemudian bisa selamat, yang terakhir hanya akan diterima dengan kondisi kepikunan. Tentulah di dalam kondisi kepikunan atau kacaunya akal, dia tidak bisa menjalankan puasa. Kondisi ini dilatar belakangi karena fisik yang sudah sepuh atau sudah tua. Maka bolehlah diganti dengan fidyah. Kemudian yang kedua, kondisi untuk bisa membayar fidyah dengan tidak berpuasa atau mengganti fidyah adalah orang-orang di dalam kondisi yaitu sakit yang dimungkinkan untuk kesembuhannya prosenanya sangat kecil. Di era modern sekarang ini pada umumnya yang perlu kita mafhum, untuk kita pahami, kadangkala satu jasad, satu raga, tapi kadang dia punya penyakit tidak hanya 1, 2, 3. Ini ujian bagi umat manusia. Tetapi karena kondisi sakit yang kadangkala dari tingkat kesembuhan untuk harapan hidupnya agak sulit, maka bolehlah dia diganti dengan puasanya adalah dengan fidyah. Allah memberikan kemudahan ini juga termaktub di dalam surat Al-Baqarah yang tentunya menjadi pertimbangan secara sisi kesehatan, secara sisi medis maupun juga secara syar'i agama. Kemudian pengganti fidyah untuk orang yang ketiga adalah golongan para pekerja berat. Para pekerja berat ini
Taruhlah contoh adalah beberapa orang yang bekerja di sektor pertambangan. Orang yang bekerja di sektor pertambangan yang mana harus menambang batu bara di bawah tanah. Bahkan masuk ke dalam tanah 50 meter, 100 meter dengan kondisi udara yang pengap dan bahkan dengan bercucuran keringat yang banyak, kadangkala menguras tenaga. Sehingga dalam kondisi ini dikhawatirkan secara sisi medis akan menjadi pelemahan di semua kondisi raga umat manusia, maka bolehlah dia mengganti dengan membayar fidyah. Kaum muslimin rahimakumullah, hal-hal yang kami sampaikan ini menjadi pengertian kita semua di dalam melaksanakan ibadah puasa. Terutama puasa Ramadan ini ternyata Allah telah menggariskan kepada kita semua batasan-batasan kapasitas seperti ini. Masih kemudian untuk orang-orang yang bisa tidak mengerjakan puasa tetapi membayar fidyah adalah untuk wanita yang sedang kondisi hamil. Diharapkan karena kondisi kehamilannya yang mungkin berat, mungkin sudah mendekati HPL atau usia kandungan yang sudah kandungan usia tua, dikhawatirkan demi keselamatan jabang bayi atau janin, maka bolehlah tidak berpuasa namun mengganti dengan fidyah. Kemudian yang terakhir adalah untuk para wanita yang sedang menyusui. Dengan pertimbangan, kalau dia membayar fidyah untuk wanita yang menyusui, dikhawatirkan kalau dia dalam kondisi berpuasa, nanti untuk asupan gizi sang bayi tidak terpenuhi. Artinya kalau di sini kita mengambil kesimpulan, ternyata Allah memberikan hal-hal seperti ini kepada kita semua dengan dikandung maksud bahwa dari satu sisi medis, dari satu sisi kesehatan, tidak mengorbankan terhadap hal-hal yang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, kesempatan Ramadan pada bulan Ramadan ini, marilah kita jadikan momentum sebagai bahwa puasa Ramadan ini sebagai bulan ujian kepada kita semua. Tentunya kebahagiaan yang sangat besar bagi seorang muslim, puasa bisa sampai 1 bulan penuh. Dan bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya berbobot dengan kegiatan kajian, dengan kegiatan tadarus, amal ibadah wajib maupun sunnah yang ditingkatkan di dalam bulan Ramadan. Ada sebuah hadis yang mengingatkan kepada kita. Man aftara yauman bir Ramadan bi ghairi rukhsatin rakhasaha lahu lam yakdi anhu siyamuhu dahri kulluhu wa in soma. Hadis rawahu Ahmad. Yang artinya, barang siapa berbuka 1 hari dari puasa Ramadan bukan karena rukhsah atau bukan karena kemurahan dari Allah yang diberikan kepadanya, maka tak dapat menggantikan walaupun ia berpuasa selama 1 tahun penuh. Hadis rawahu Ahmad. Hadis ini memberikan pengertian kepada kita semua. Ternyata puasa di bulan Ramadan mempunyai sisi fadilah amal yang luar biasa. Taruhlah contoh seorang muslim kemudian berani membatalkan puasa 1 hari tanpa karena sebab, tanpa karena udzur, tanpa karena rukhsah kemurahan yang Allah tentukan, walaupun digantikan dengan puasa 1 tahun penuh, puasa 1 tahun penuh itu pahalanya belum bisa mengimbangi 1 hari puasa yang dibatalkan di dalam bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, maka marilah kita isi di dalam bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita semua, sebagai bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan pengampunan maghfirah kepada kita semua. Semoga puasa kita tahun ini menjadi puasa yang berbobot, puasa yang selalu ada isinya, mentes di sisi Allah, dan dicatat sebagai amal ibadah yang kemudian kelak menjadi amal kita di hari akhir. Tapi kita kembalikan semuanya adalah keikhlasan hati kita semua di dalam menjalankan ibadah. Dan semua yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Karena kita berharap rahmat Allah, semoga kita dijauhkan dari siksa-siksa Allah.
Demikian yang kami sampaikan, semoga bermanfaat menjadi motivasi kita di dalam mengerjakan ibadah di bulan Ramadan ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.